Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton dan pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kholisul Munawar dengan NPM 251266604 dari Lokal 1D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam, Darussalam, Martapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Islam dan kesehatan mental remaja yang diamanahi oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Husnul Hatimah, MPD. Di slide pertama ini, kita akan membahas tentang pendahuluan, yang mana pada slide ini kita akan dijelaskan tentang fase yang terjadi di masa remaja. Di sini tertera jelas bahwa masa remaja merupakan fase yang rentan terhadap masalah emosi dan tekanan sosial. Seperti yang terjadi di lapangan, teman-teman, kita melihat banyak sekali remaja yang sudah banyak menghadapi masalah emosi dan tekanan sosial. Disinilah letak problematikanya. Di mana itu? Yaitu di kesehatan mental. Maka di sini tertera jelas kesehatan mental menjadi hal penting agar remaja dapat berkembang dengan baik. Maka dari itu kesehatan mental, teman-teman, harus diperhatikan juga untuk bagi para remaja. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan pendidikan Islam. Di sini tertera jelas, pendidikan Islam berperan dalam membentuk keimanan, membentuk akhlak ataupun moral, dan ketenangan jiwa. Sehingga pendidikan Islam ini membantu remaja menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, jadi di antara solusinya, teman-teman, adalah dengan pendidikan Islam. Lalu di slide berikutnya kita akan lebih kompleks lagi, yaitu tentang bagaimana solusi dari pendidikan Islam menghadapi kesehatan mental remaja. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang kesehatan mental remaja. Jadi remaja yang sehat mentalnya itu seperti apa sih? Nah, jawabannya adalah kesehatan mental remaja adalah kemampuan mengelola emosi, menghadapi stres, dan berinteraksi sosial dengan baik. Remaja yang sehat mentalnya itu mampu berpikir positif dan dapat mengendalikan diri. Saya kasih contoh. Ketika ada murid yang terlambat masuk ke kelas dan dia sering melakukan hal tersebut, akhirnya dikritik oleh gurunya. Dia tidak marah, dia menerima kritikan dari guru tersebut karena dia sadar bahwa kesalahan tersebut berasal dari dirinya sendiri. Andai kata seorang remaja tadi tidak mampu mengelola emosinya dengan baik, maka apa yang terjadi? Dia akan melawan gurunya. Nah, maka remaja yang mampu mengelola emosi tadi, itulah remaja yang sehat mentalnya. Setelah itu yang kedua adalah peran pendidikan Islam. Pendidikan Islam berperan membentuk keimanan dan akhlak remaja agar memiliki ketenangan jiwa dan tujuan hidup yang jelas. Kita banyak kaji dalam agama Islam, diajarkan contohnya tentang sabar. Nah, ketika ini diterapkan untuk kesehatan mental remaja, maka remaja tersebut dapat mampu mengelola emosi. Bahkan kita juga diajarkan tawakal ataupun berserah diri kepada Allah terhadap keputusan yang terjadi. Sehingga ketika remaja menghadapi setiap kejadian kepada dirinya, baik berupa yang buruk ataupun yang baik, dia akan mampu menerima takdir tersebut ataupun keputusan Tuhan tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ibadah sebagai penyeimbang mental. Ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa membantu menenangkan hati serta mengurangi kecemasan dan tekanan batin. Contohnya, misalkan lagi cemas-cemas, baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Nah, jadinya ibadah sangat
menjadi solusi untuk menyeimbang mental remaja itu sendiri. Nah, setelah itu yang keempat, akhlak dan pengendalian diri. Pendidikan akhlak mengajarkan kesabaran, empati, dan pengendalian emosi, sehingga remaja mampu menghadapi konflik dengan baik. Ketika si remaja tadi menghadapi sebuah perbedaan pendapat, dia akan mampu menerima pendapat. Misalkan di dalam musyawarah nih, ada yang berbeda pendapat dengan dirinya, dia akan mampu menerima perbedaan pendapat tersebut karena dia sudah dapat mengendalikan dirinya dan menjaga akhlaknya. Setelah itu yang kelima, lingkungan Islam yang mendukung. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan yang berlandaskan nilai Islam mendukung kesehatan remaja. Contoh paling simpelnya, kita sering diberikan sebuah pesan dari guru-guru bahwa carilah kawan yang baik, karena itu salah satu faktor untuk mendukung kita menjaga kesehatan mental. Setelah itu kesimpulannya adalah sudah terjelas pendidikan Islam itu penting, teman-teman. Penting untuk menjaga kesehatan mental remaja dengan penanaman iman, dengan ibadah, dan dengan akhlak. Nah, sehingga nilai-nilai tersebut itu dapat mampu mengelola emosi remaja, menghadapi tekanan hidupnya, serta membentuk kepribadian yang seimbang dan tangguh. Sehingga remaja ketika dia menanamkan pendidikan Islam dalam dirinya, hidupnya akan lebih terarah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard